Apakah majunya RHS menjadi calon bupati adalah sebuah panggilan atau hanya ambisinya semata? Inilah wawancara saya dengan Anju Lumban Raja. Saat ini saya bersama dengan salah seorang direktur dari perusahaan milik RHS Radeapu Hasyolan Sinaga. Beliau bernama Anju Lumban Raja. Nah, betul. Saat ini saya sedang berada di proyek di sebuah perumahan developer yang dikembangkan oleh perusahaan apa ini? PT Riau Endapan Emas. Oke. Nama perumahannya ini perumahan Dream Castle Gesia. Waduh, ini saya lihat nih perumahan kelas. Ya, ini Premium, udah termasuk kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke atas. Nah, ini Pak Anju, saya mau tanya nih, sejak kapan gabung dengan RHS? Saya ikut Pak RHS sejak 2011. 2011. Berarti sudah hampir 9 tahun lah. 9 tahun. Sekarang menghandle Batam, Tanjung Pinang, dan Bekasi. Oke. Nah, ini proyek ini sejak kapan nih ada di sini? Proyek yang kita berdiri ini ya. sekarang. Kita berdiri ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun yang 4 lalu. tahun ya. Ada berapa unit? 95. 95 unit. Sudah berapa persen yang selesai nih? Pembangunan hampir 92%. 92%. Kita boleh melihat tinggal yang 2 biji yang di samping itu 2 unit. Oke. Itu tinggal finishing. Oh. Kalau dari segi penjualan dari 95 ini ada sekitar tinggal 5 lagi yang belum terjual. Wah, laris manis nih. Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, ini saya mau tanya ini. Bagaimana sih seorang RHS memanajemen ini atau mengelola perusahaannya ini sampai bisa berkembang begini banyak? Menurut saya Bapak RHS dalam memanage perusahaannya sangat profesional. Sangat profesional, luar biasa, visioner, fokus. Fokus. Jadi apa yang sudah disepakati dalam meeting dengan kita itu di follow up per hari. Tadi buat laporan everyday ini, setiap hari ini. By lisan dia setiap hari, tetapi kalau secara tertulis mungkin per minggu atau dalam sebulan begitulah. Tetapi follow up-nya itu yang selalu tidak pernah lupa, sehingga kita bisa melihat bagaimana Gesia Group ini di Batam ini boleh berkembang. Sudah berdiri kurang lebih 9 tahun, kita sudah mengerjakan ada 9 proyek di sini yang berjalan. Ini salah satunya. 9 proyek. 9 proyek. Ada satu yang sudah betul-betul selesai, itu rumah sama ruko di Gesia Residen, dekat Botannya sana, itu sudah selesai. Sudah selesai. 100% udah closing. Nah, ini apa sih? Hampir 9 tahun ya bergabung dengan Pak RHS. Iya, betul. Nah, 9 tahun yang lalu ada nggak keinginan dia nyalon bupati? Pernah nggak dia bisik-bisik nih? Setahu saya, kalau 3 tahun 4 tahun yang lewat itu tidak ada. Tidak ada. Berarti ini baru sekitar 2,5 tahun terakhir inilah yang saya tahu loh Pak ya. Yang saya tahu ya Bang ya. Itulah yang baru kita tahu. Oh gitu, Artinya ini adalah panggilan lah ya. Ya, saya lihat panggilan dia sering mengatakan seperti ini. Bukan ambisi ya. Bukan ambisi, saya lihat bukan ambisi. Kalau kita menilainya dari segi ambisi, dari apa yang dia sudah dapat saat ini Pak Virga, dari sektor properti, dari sektor perbankan, dari sektor kelapa sawit, perkebunan, saya pikir sudah cukup lah ya. Sudah selesai lah dirinya. Sudah selesai lah untuk dia ya. Bahkan untuk anak-anaknya udah lebih dari cukup. Tetapi ada panggilan bagaimana kampung halaman atau tanah kelahiran dia ini, dia tergerak untuk ikut membangun daerah itu karena dia merasa di antara kabupaten-kabupaten berdekatan dengan Kabupaten Simalungun, kita boleh melihat ya dari hasil bumi yang ada seharusnya lebih bagus dari daerah-daerah yang lain, tapi kenyataan tertinggal. Maka dengan itu Bapak RHS mungkin ya terpanggil untuk ikut membangun di Simalungun kelak. Gimana seluruh karyawannya yang banyak ini? Mereka mendukung atau sedih? Sejauh ini saya lihat mendukung semua, karena sekalipun Bapak RHS ya nanti pada akhirnya terpilih menjadi bupati di Simalungun, ini
perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan ini akan tetap lebih berkembang lagi karena sudah sistem yang berjalan. Oh, sudah dibuat sistem. Sudah dibuat sistem, jadi sistem itu hanya dikontrol dari luar, dia Oke. tetap bisa berjalan. Oh, luar biasa. Terima kasih nih Pak Anju. kasih, Pak. Nah, teman-teman, saya datang kemari tentu untuk melihat dari lapangan seperti apa sih proyek-proyek dari Pak RHS di tangan para profesional yang bekerja, yang ditanamkan oleh Pak RHS bagaimana mengelola perusahaan dengan profesional. Profesional artinya akuntabilitas, transparan, dan juga ada reward ya, sehingga bagi mereka yang berprestasi itu diberikan penghargaan, reward ya, bonus dan sebagainya. Itu sebabnya perusahaan Pak Radiapo di sini tadi seperti yang disampaikan oleh salah satu direkturnya Pak Anju sangat maju dan berkembang. Tentu pengalaman RHS di dalam memimpin perusahaan bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan kelak ketika dia menjadi pelayan masyarakat Simalungun. Teman-teman, saya Birgaldo Sinaga untuk Simalungun Sejahtera dari Batam. Terima kasih.